Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Oke, di video kali ini gue akan menceritakan tentang alur cerita film Secret Magic Control Agency. Film ini rilis pada tahun 2021. Film ini menceritakan perjalanan dua agen rahasia yang berjuang menemukan raja yang telah hilang dan menyelamatkan ke jalan dari penyihir yang jahat. Dan gak usah banyak basa-basi lagi, langsung saja masuk ke alur ceritanya. Cekidot. Di awal film kita diperlihatkan kerajaan yang sangat besar, dan kerajaan ini dipimpin oleh raja yang sedang berulang tahun. Raja tersebut sangat menikmati pesta ulang tahunnya. Saat raja mau memakan kue, tiba-tiba kue tersebut bergerak dan terbentuk manusia spaghetti. Manusia spaghetti itu langsung menculik raja dan membawanya pergi. Lalu salah satu prajurit melaporkan ke organisasi pengandalian sihir. Organisasi ini mengawasi segala macam aktivitas sihir di dalam kerajaan. Sedangkan di sisi lain kita diperlihatkan agen yang bernama Gertel sedang menyelidiki seseorang pesulap. Dan si pesulap itu berusaha melawan Gertel, tapi dengan mudahnya Gertel melumpuhkan si pesulap. Gertel menemukan petunjuk palsu, lalu ia pun membebaskan Putri Duyung, Gurita, dan burung. Gertel mendapatkan kalung dan bulu burung sebagai ucapan terima kasih. Lanjut ke dalam markas, kita diperlihatkan dengan pemimpin organisasi yaitu agen Ibu Tiri. Karena tidak menemukan petunjuk hilangnya raja, Gretel diminta untuk menangkap Hansel, yang dimana Hansel ini adalah seorang pesulap yang menipu banyak orang. Gretel dan Hansel adalah kakak adik. Di sisi lain terlihat Hansel yang sedang melakukan petunjukan yang membuat semua orang terkagum-kagum, walau dengan penipuan yang ditunjukkan. Ia berjualan jimat yang membuat orang banyak membelinya. Saat petunjukan selesai, datanglah Gretel yang ingin menangkap Hansel. Hansel pun berusaha untuk kabur, tetapi saat di luar ia sudah dikepung dengan pasukan dari Gretel. Lalu Gretel membawa Hansel ke tukang cukur rambut, yang dimana itu adalah jalan masuk menuju markas. Gretel pun membawa Hansel ke Ibu Tiri, lalu Ibu Tiri menyambut Hansel dan menjelaskan hilangnya raja. Niat Ibu Tiri adalah menyatukan Hansel dan Gretel untuk menyelamatkan sang raja. Awalnya mereka berdua menolak untuk bekerja sama. Gretel terpaksa melakukan ini untuk menjadi agen terbaik di kerajaan, sedangkan Hansel akan mendapatkan sertifikat untuk izin penyihir. Lanjut, mereka berdua menemukan agen anak tiri. Agen anak tiri memperlihatkan beberapa peralatan ajaib untuk dibawa Gretel dan Hansel. Sebelum pergi, agen dan anak tiri memberikan petunjuk daftar pemasuk ke dapur raja. Hansel pun mengetahui di mana lokasi tersebut berada. Di sisi lain kita diperlihatkan raja yang dibawa ke istana kue. Istana ini dimiliki oleh seorang penyihir bernama Ivira. Ivira ini dulunya adalah seorang koki di kerajaan, namun ia diusir karena memiliki ilmu hitam. Raja pun mengusir Ivira. Kini Ivira menyulik raja untuk bisa menguasai kerajaan. Raja pun diberi kue dengan sedikit paksaan agar raja mencintai dirinya. Scene berpindah ke Gretel dan Hansel. Ia berhasil masuk ke dalam toko kue dan Hansel berhasil menemukan jalan rahasia yang berada di balik api. Jalan tersebut mengarahkan mereka ke gudang. Sesampainya di gudang, Gretel curiga dengan pintu yang berada di ujung gudang. Saat Hansel berusaha menangkap makhluk yang berbentuk kue, ia dihadang oleh anjing penjaga. Anjing itu mengejar Hansel, sedangkan Gretel mencari ramuan dan dia menemukan ramuan dewasa menjadi anak kecil. Lalu Gretel melihat zat misteri, namun saat mau mengambil, Gretel terganggu oleh Hansel dan si anjing. Sehingga semua ramuan terjatuh dari atas rak dan membuat mereka terkena ramuan yang berubah mereka menjadi anak. Seketika toko kue tersebut hancur akibat ulah mereka. Lalu semua orang dan penjaga pun terbangun. Rencana Gretel diambil oleh makhluk yang berbentuk kue. Lalu Gretel dan Hansel menyadari bahwa mereka sudah berubah menjadi anak kecil. Penjaga pun datang dan melihat mereka. Mereka pun berusaha kabur untuk menghindari dari kerajaan prajurit. Setelah situasi aman, Gretel mengajak Hansel untuk kembali ke markas. Dan mereka pun diusir karena tidak ada yang mengenali mereka. Agen Ibu Tiri mendapatkan informasi toko kue hancur, lalu ia percaya Gretel dan Hansel akan berhasil. Di sisi lain, Gretel dan Hansel berusaha masuk tapi gagal terus. Gretel sangatlah kecewa.
Di tengah keputusan, Gretel berniat untuk pergi ke hutan bertemu dengan Baba Yaga, dengan tujuan bisa mengembalikan mereka ke wujud aslinya. Mereka mencuri sepeda dari tempat cukur rambut untuk pergi ke hutan dan tidak lupa Hansel memasang jejak agar mereka bisa kembali ke markas. Sesampainya di hutan tempat Baba Yaga, sepeda mereka diambil oleh burung. Mereka pun pergi ke rumah Baba Yaga. Baba yang memberikan mereka masuk karena mereka mengaku tidak punya orang tua. Saat di dalam, Baba Yaga memberikan kue yang saat dimakan membuat Gretel mengantuk. Saat dilihat menggunakan kacamata, ternyata kue itu sudah diberikan ramuan sihir. Gretel langsung mengajak Hansel ke dalam kamar. Gretel sangat mengantuk dan mengatakan ada ramuan tidur di kue itu, dan Gretel mengatakan penawarannya adalah permata bulan. Hansel pun mempunyai ide untuk mendapatkan permata bulan dengan cara menipu Baba Yaga. Hansel memberikan tiket pemenang perjalanan surga tropis dan sebagai gantinya Hansel meminta permata bulan. Setelah mendapatkan permata bulan, Hansel langsung memberikan ke Gretel dan si anjing karena si anjing yang terbangun saat menggonggong membuat Baba yang mengetahui mereka. Gretel pun langsung menggunakan alatnya untuk membuat lubang di atap agar mereka bisa kabur menggunakan lumpang milik Baba Yaga. Sebelum pergi, Hansel mematahkan sapu terbang milik Baba Yaga agar ia tidak bisa mengejar mereka. Dan Gretel membakar rumah Baba Yaga hingga terbalik hingga Baba Yaga terlempar. Gretel meminta sapu terbangnya, namun Hansel mematahkannya membuat lumpang yang mereka naiki terbang tanpa arah. Tiba-tiba si anjing menekan tombol perekam suara. Gretel pun menyebutkan lokasi penyihir danau. Tiba-tiba lumpang yang mereka naiki berubah menjadi kedelai manual dan membuat mereka mendarat tidak mulus. Sisi lain, Raja terus dipaksa untuk makan kue dan makhluk kue membawa rencana Gretel ke Elvira dan menceritakan toko kue telah hancur. Lalu Elvira menuangkan adonan kue ke dalam api dan terbentuklah bola kue. Elvira memerintahkan kue bola itu untuk menemukan Gretel dan Hansel. Lanjut ke Gretel dan Hansel yang berjalan menuju ke danau hingga mereka bertemu dengan gurita raksasa dan gurita itu menangkap mereka. Lalu membawa mereka ke dalam istana Putri Duyung dan dibawa ke hadapan Ratu Putri Duyung. Sang ratu menganggap Hansel dan Gretel adalah mata-mata dari Elvira yang mencuri vanili. Hansel diubah menjadi ikan dan saat mau merubah Gretel, anak Duyung melihat kalung yang dipakai oleh Gretel. Ternyata si anak ini adalah Duyung yang waktu itu diselamatkan oleh Gretel. Lalu mereka dijamu dengan istimewa dan Gretel pun bertanya dengan ratu tentang Elvira. Ratu pun menjelaskan kalau Elvira selalu menyuruh pasukan kue untuk mencuri vanili ajaib. Ratu juga memberitahu kalau Elvira dulunya adalah seorang koki kerajaan. Elvira ingin menjadi ratu dan ingin menguasai kerajaan, tetapi tidak ada yang mencintainya. Dan hal itu membuat Gretel mengetahui siapa yang menculik raja. Lanjut, Ratu mengajak mereka ke tempat mata-mata Elvira di tahanan. Tujuannya agar mereka bisa mendapatkan informasi lokasi Elvira. Di tengah keputusan, Gretel memiliki ide untuk membebaskan mata-mata agar mereka bisa mengikuti kemana arah mereka pergi. Saat di perjalanan mereka kehilangan jejak dan sampailah mereka di sebuah tempat yang berkabut. Di sana mereka dikejar oleh kue bola raksasa. Gretel melempar alat ke si kue dan membuat si anjing terlempar ke dalam dinding. Alat tersebut merubah menjadi balon dan membawa si kue bola pergi. Ternyata di balik dinding ada jalan menuju istana dan mereka pergi menuju tempat Elvira. Mereka menyamar menjadi pasukan kue dan menemukan raja yang sudah terpengaruh oleh sihir Elvira. Lalu Hansel menemukan buku resep yang membuat raja terkena sihir Elvira. Elvira berencana menikahi raja agar dia bisa menguasai kerajaan. Lalu Gretel mengatakan kerajaan ada hadiah pernikahan dari Elvira. Raja pun mau ikut dengan Gretel, tetapi saat mau menaiki raja ke atas angsa, tiba-tiba Hansel mengatakan tentang patung emas yang dulu ia hilangkan. Dan saat itu membuat raja ingat dan memanggil semua pasukannya. Lalu datang Elvira dan menyuruh pasukannya untuk memasukkan mereka ke dalam oven. Saat di dalam oven, Gretel marah kepada Hansel atas perbuatannya dan membuat semua rencana menjadi gagal. Gretel juga kesal karena impian dia menjadi agen terbaik gagal. Lalu Hansel menjelaskan kalau bukan karena usahanya ia selama ini, mungkin impian Gretel menjadi agen tidak akan terwujud. Mendengar hal tersebut membuat Gretel sedih.
Lalu kerajaan mereka membagikan surat undangan pernikahan dan di dalamnya terdapat kue. Balik lagi ke Gretel, di tengah kesedihannya, Gretel teringat kenangan waktu ia masih bersama dengan keluarganya. Gretel juga minta maaf kepada kakaknya. Setelah itu mereka bekerja sama untuk keluar dari sana. Saat keluar dari sana, Gretel dan Hansel membuat penawaran cinta untuk menghilangkan efek sihir pada raja. Saat penawaran itu berhasil dibuat dan segera dimasukkan ke dalam tempat seperti pistol. Lalu Gretel menuangkan vanili ajaib untuk membuat patung naga menjadi hidup. Mereka pun terbang dengan mengikuti jejak yang ditinggalkan Hansel saat itu. Sedangkan di kerajaan Ylfira berhasil membuat penduduk kerajaan terpengaruh sihir dengan kuenya. Di sisi lain, Gretel dan Hansel dibuat panik dengan naga yang tiba-tiba menjadi patung. Dan ternyata efek dari vanili ajaib itu bertahan lama. Hal tersebut membuat naga kembali ke wujud semula. Lanjut, saat raja memulai pernikahan, Gretel dan Hansel tidak diizinkan untuk menemui raja. Lalu Hansel pun mengalihkan semua orang dengan mengakui Ylfira adalah ibunya. Gretel pun menyelinap masuk ke dalam dan menambahkan penawaran itu ke raja. Raja yang sangat kaget, namun Ylfira segera mencium raja dan sekarang ia dah menjadi istri raja di kerajaan dan menjadi ratu di kerajaan. Lalu semua orang langsung mencintai Ylfira. Di sisi lain, Gretel pun mempunyai ide untuk memasukkan penawarannya ke adonan kue. Saat Gretel ingin menuangkan penawaran itu, Ylfira langsung mengancam untuk melempar kakaknya ke dalam adonan. Tidak punya pilihan, Gretel pun memberikan penawaran kepada Ylfira. Dengan liciknya, Ylfira mendorong Hansel ke dalam adonan. Gretel yang ingin menyelamatkan Hansel malah ikut terjatuh. Kemudian Hansel memiliki ide menggunakan balon berhasil keluar dari adonan tersebut dan mengambil penawaran tersebut dari Ylfira, sehingga Ylfira terjatuh ke adonan dan masuk ke dalam oven, lalu dilempar jauh dan mendarat di bola kue. Gretel menuangkan penawaran ke adonan yang membuat semua orang sadar kembali seperti semula. Lalu raja berterima kasih kepada Gretel dan Hansel karena telah menyelamatkan kerajaan. Lalu agen anak tiri membuat Hansel dan Gretel seperti semula. Dan Gretel pun diangkat menjadi agen terbaik di kerajaan dan agen ibu tiri memberi sertifikat penyihir kepada Hansel. Namun Hansel menolaknya dan mengembalikannya. Agen ibu tiri memiliki misi lagi kepada Gretel di hutan ajaib. Namun Hansel pun pergi dan Gretel mengatakan dirinya akan memilih satu tim kepada kakaknya dan cerita pun berakhir. Nah, itulah alur cerita dari film Secret Magic Control Agency. Gimana ceritanya? Menarik bukan? Oke, gue tutup video gue like kalau misal kalian suka dengan video gue. Jangan lupa jika ada kekurangan, apa kekurangannya tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe jika kalian masih mau mendengarkan alur cerita lain dari gue. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.